Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama dan tentu yang paling utama, kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga seperti biasa di malam Selasa kita melaksanakan salah satu ibadah yang disebut dengan fardu kifayah, di mana mengaji itu adalah fardu kifayah yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang di satu daerah atau di satu kampung. Dan apabila tidak ada yang melaksanakan, maka berdosa satu kampung itu, satu desa itu, satu kecamatan itu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya ila akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, ini minggu keempat, edisi minggu keempat itu terkait dengan adab dan akhlak. Nanti kita gali apa itu adab, apa itu akhlak. Itu sama atau tidak sebetulnya, karena kita seringkali menyamakan itu. Nanti kita bahas. Apa referensi kitab yang kita akan bahas? Yaitu Ta'lim Muta'lim. Ta'lim Muta'lim. Kitabnya itu namanya dikarang oleh Syekh Imam Al-Zarnuji namanya. Syekh Imam Al-Zarnuji. Apa bedanya adab dengan akhlak, Pak? Ini ilmu nih ya. Ini salah satu ilmu, Pak. Ilmu ini terbagi dua. Ini gampang, saya cuma dua. Kemarin masalah hadis cuma dua, ini juga dua, Pak. Gampang aja ya. Ada yang namanya adab. Ada yang namanya akhlak. Apa bedanya, Pak? Ada yang bisa menjelaskan? Apa bedanya adab? Apa bedanya akhlak? Kan kita sering nih. Si gana sih ya, tama adabna kurang saya misalkan. Awon. Apa bedanya adab? Kemudian akhlak, kita menyebut juga akhlak. Akhlakna si eta mah kurang patut. Ayo. Apa adab? Apa akhlak? Adab secara umum. Baik, boleh. Yang lain? Ada? Pak Ismet barangkali biasanya yang semangat menjelaskan sesuatu. Kumaha apa? Enggak apa-apa, kan namanya juga ngaji, Pak. Menurut pandangan Bapak nih apa adab akhlak itu apa, Pak? Akhlak itu umum. Kebiasaan. Nah, itu ya patokannya ya agama. Oh gitu, lebih ke agama aja. Baik. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Ada lagi yang mau menjawab barangkali? Pak Sony sih kan paling rocker gua, Pak. Kebiasaan. Mohon. Bawaan lahir. Siap. Jadi ayat adat istiadat, ayat adab istiadab. Gitu namanya. Kulan? Adab mah budaya, sedangkan akhlak sadaya. Baik. Kita bahas. Ini kitabnya tadi apa namanya, Pak? Ta'lim Muta'lim. Perbedaan adab dengan akhlak adalah adab itu kemuliaan atau sifat-sifat yang diperoleh dari pendidikan.
Saya ulang ya. Adab itu kemuliaan atau sifat-sifat yang diperoleh melalui jalur pendidikan. Dididik. Gitu. Jadi melalui proses pendidikan. Itu adab, Pak. Berarti orang yang tidak dididik tidak beradab. Makanya kenapa ada muncul bahasa peradaban. Peradaban itu adalah sekelompok masyarakat yang memiliki pendidikan atau yang terdidik. Tidak mungkin ada sekelompok orang, sekelompok masyarakat dikatakan memiliki peradaban apabila tidak terdidik. Betul atau tidak? Betul, Pak. Dulu disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa di zaman jahiliyah disebut zaman tidak beradab? Kenapa? Karena tidak terdidik. Ilmu mah ada, tetapi tidak terdidik. Begitu. Paham sampai sini ya? Jadi definisi adab adalah kemuliaan, sifat-sifat yang diperoleh melalui pendidikan. Dididik gitu. Diadab. Sedangkan akhlak adalah sesuatu yang didapatkan dengan jalan ibadahnya benar. Saya tulis ya, Pak. Jadi adab itu kata kuncinya ini diperoleh prosesnya adalah dengan pendidikan. Nah, sedangkan akhlak diperoleh dari ibadah yang benar. Nah, ini penting, Pak. Yang menarik, Pak, akhlak itu terambil dari kata kholak. Kholak. Nih, saya tulis ya. Dan ini satu akar kata dengan Iqra bismi rabbikal ladzi kholak. Nah, ini Pak, ini. Kholak. Kemudian ini ada makhluk. Tuh. Ini masih satu kata. Kemudian ada sang kholik. Tuh. Di akhlak ini terambil dari kata kholak menjadi akhlak, ya. Nah, gitu, Pak. Ada kholak, ada makhluk, ada kholik, ada akhlak. Nah, coba satu-satu ya. Di Quran Al-Iqra itu disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian khalaqal insana. Khalaq itu artinya menciptakan. Nah, ini artinya menciptakan. Sedangkan makhluk adalah ciptaan. Sesuatu yang diciptakan. Kalau dalam ilmu nahu nih, nyerempet ke ilmu nahu. Kalau ada mim di depan, itu biasanya namanya menjadi maf'ul bih namanya. Maf'ul bih itu objek. Saya menulis. Apa yang ditulis? Apa yang ditulis ini? Bornya. Berarti yang ditulis itu adalah objek. Kan kita mengenal ya, subjek, predikat, objek. Aku makan roti. Nah, gitu. Ini subjek sebagai pelaku, predikat yang dikerjakan, objek adalah yang dikerjakannya itu apa? Makan roti. Berarti ini adalah objek. Objek itu adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, makhluk ini berarti sesuatu yang diciptakan. Gitu. Gitu ya. Objek yang diciptakannya apa? Ini makhluk. Kemudian yang menciptakannya disebut dengan sang kholik. Nah, itu Pak, satu akar kata. Nah, sekarang masuk ke akhlak. Akhlak itu disebutkan misalkan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Itu kata kunci, Pak. Akhlak itu ternyata berkaitan, selalu berkaitan dengan ibadah. Dalam Islam itu yang namanya akhlak itu senantiasa berkaitan dengan ibadah. Selalu itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Tuh, dijawab.
Jadi kholak itu adalah, akhlak itu berasal dari kata kholak yang menunjukkan bahwa manusia kalau memiliki akhlak, dia mesti ibadahnya benar. Diulang, dibalik nih Pak, mafhum dibalik. Apabila dia tidak berakhlak, berarti ibadahnya ada yang keliru. Paham sampai sini nggak Pak? Jadi kalau adab tadi dihasilkan dari proses pendidikan, makanya kita perlu pesantren, perlu sekolah, untuk memiliki adab, karena adab itu dibina, dididik. Tapi kalau akhlak enggak, akhlak itu muncul dari ibadah yang benar. Dibalik, kalau tidak benar, berarti tidak berakhlak. Sampai sini paham ya Pak? Udah gampil, dua unggul kan, ayat adab, ayat akhlak. Di mustalah hadis, ayat riwayat, ayat diroyat. Gampil lah. Terus kan? Udah kedah digampilkan. Baik. Turunan dari ibadah, salah satunya adalah sabar. Ini contoh. Turunan dari ibadah, salah satunya adalah sabar. Yang mengherankan adalah orang yang bermaksiat saja itu bisa sabar. Contoh nih, contoh Pak. Ada 3 orang yang mau mencuri motor. Yang satu bosnya, yang kedua nih agak senior lah. Yang ketiga junior nih, pemula nih, beginner nih. Ya kan? Terus nyoba nih mau nyolong. Kata si junior, kok susah ya? Biasanya kan kalau sudah ahli paling 3 menit, 3 detik ya. 5 detik maksimal sudah bisa diambil tuh motor. Kata si pemula ini kok susah ya? Terus kata si seniornya, sabar. Sabar. Coba, maling saja harus bersabar. Itu maling, Pak. Maling harus sabar. Mengintai. Itu kan butuh kesabaran, Pak. Bayangkan itu. Kita mau melihat nih, kita mau ya. Orang yang kelihatan mau mencuri saja itu kan mengintai dulu, kira-kira lengahnya kapan nih, jam berapa nih, kerja berangkat dari jam berapa ke jam berapa, ya kan, ada istrinya atau enggak, atau istrinya juga ikut kerja, ada anak nggak, anaknya kuliah nggak, oh si Ganu apa namanya. Kan begitu ya. Apabila sudah terlihat, sudah teramati memang ini jam sekian ke jam sekian, nah dia bersabar untuk menunggu waktu itu. Maksiat saja sabar. Nah kemudian ini harus dikomparasikan, harus dibandingkan dengan amal solih. Sekarang kita seminggu sekali ada kajian, masa tidak bisa sabar? Sudah gratis, ada makanan, ada kopi, ya. Kalau tidak bisa sabar, maka akhlaknya dipertanyakan, begitu kurang lebih. Karena salah satu turunan dari akhlak adalah sabar. Sabar dalam maksiat, ada sabar dalam taat. Nah, kita itu diperintahkan untuk sabar dalam taat. Itu salah satunya, ya. Jadi akhlak itu adalah dihasilkan dari ibadah yang benar. Begitu. Kalau kata Imam Ibnu Al-Mubarak, ini dalam Kifayatul Atqiyah, ini kitab yang kami aji juga dulu di pondok ya. Kata beliau begini, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kasirin minal ilmi. Kita lebih membutuhkan adab tuh, meskipun sedikit dibandingkan ilmu yang banyak. Nanti kita lebih dalam membahas kenapa adab itu lebih tinggi derajatnya dari ilmu. Nah, ini kita masuk ke pembahasan. Kenapa belajar adab itu lebih lama, harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan ilmu. Perbandingan sederhananya begini, Pak. Apabila ada orang yang tidak berilmu, kemudian dia mengerjakan korupsi, maaf ini ya, punten-punten ini. Contoh saja ini macam. Kalau dia yang tidak berilmu itu mengerjakan sesuatu maksiat, contohnya korupsi, dah paling juga 1.000-2.000, Pak. Kalau yang tidak berilmu mah khawatirnya tinggi. Ah, kayak kumaha ya orang ditewak kayak ku polisi. Masih anger sieun ke polisi. Tapi coba sudah ilmunya tinggi tapi tidak memiliki adab. Kerusakannya bisa lebih besar.
Iya, triliunan ayeuna mah Pak Haji. Musim nate ayeuna sanes miliaran deui ayeuna. Tapi sudah masuk ke triliunan ngate ayeuna. Sanes triliunan, sanes puluhan deui. Dugi ayeuna mah ratusan. Kan luar biasa, Pak. Apakah ini dilakukan oleh orang yang berilmu atau yang bodoh? Yang beradab atau tidak? Jangan ngomongin akhlak dulu, ini sudah pasti. Jadi ngomongin akhlak itu setelah nanti adab. Adab dulu, ilmu, adab, ilmu, baru nanti akhlak. Jadi apabila ada orang yang tinggi sekali ilmunya, tetapi korupsi, kerusakannya bisa lebih banyak. Itu pasti itu. Triliunan teh. Padahal mah kira sorangan, kenaon ya? Ya dipikir ya, mau dipikir. Contoh, umpama itu. Kan luar biasa. 4 triliun, 5 triliun teh kanggo naon gitu. Keur urang mah. Nah, di surat Al-Baqarah ayat surat keberapa, Pak? Surat kedua ya. Ini posisi sebelah kiri paling bawah di pojoknya siga ada di hidayat ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Saur Allah teh kieu. Bertakwalah maka Allah akan mempercepat pengetahuanmu. Nah, itu Pak. Jadi ternyata ilmu itu akan didapat, mudah didapat apabila kita itu bertakwa. Nah, nanti turunan dari takwa adalah salah satunya sabar. Berarti dalam menuntut ilmu itu harus sabar. Itu wajib itu, Pak. Wajib itu. Jadi jangan tergesa-gesa ingin cepat bisa, dinikmati saja prosesnya gitu. Iya, orang belajar ayeuna, Pak. Belajar ayeuna. Apakah hasil akhirnya bisa? Kita belajar mustalah hadis, kita belajar tentang fikih, kita belajar ilmu bahasa Arab, sekarang ilmu akhlak. Apakah diwajibkan oleh agama bisa? Enggak, Pak. Yang diwajibkan bukan bisanya, tetapi hadirnya di majelis ilmu. Itu saja, Pak. Tidak peduli nanti hasil akhirnya bisa atau tidak, tidak peduli. Yang penting ikhtiarnya untuk mencapai kebisaan itu. Itu yang dilihat. Saya pernah sering contohkan juga ya. Ada seseorang yang punya banyak dosa. Ibaratnya dia berada di tengah lautan kencing. Lautan kencing. Jadi lautan itu bukan lautan asin. Ya, karena memang cikiih gitu. Ada di tengah samudra kencing. Air kencing. Dia mau ke daratan yang itu tidak najis. Kan kencing itu najis. Dia mau di tengah samudra air kencing itu, dia mau ke pinggir untuk supaya tidak najis. Karena kan kalau dia nyelam ya pasti semua sekujur tubuh kan pasti najis. Apa yang dilakukan, Mbak? Apakah berdiam diri atau dia tetap ke pinggir, ke pantai itu supaya keluar dari samudra air kencing? Apa yang Allah lihat pada saat itu? Misalkan meninggal di tengah, dia belum sampai ke pinggir. Apa yang dinilainya? Usahanya. Usaha dia untuk mencapai itu, padahal dia masih berada di samudra air kencing itu, Allah tetap menilainya sebagai sebuah kebaikan. Begitu, Pak. Apalagi kita nih. Apalagi kita. Misal kita berniat minggu depan mau kajian lagi, ternyata nggak ada umur. Misal ini. Itu. Selama kita berniat untuk mengerjakan ibadah yang akan datang, maka itu masuk ke dalam jihad. Dan itu bernilai pahala, bernilai syahid. Itu fungsinya kita mengaji. Begitu. Bayangkan kalau tidak ada bayangan kita mau mengaji minggu depan. Nu ayatnya na otakna nonton bola, nonton Persib gitu. Bahaya tuh, Pak eta. Bahaya itu. Monggo ilmu adab itu bahaya. Monggo ilmu akhlak itu bahaya. Tidak ada seliweran atau sepintas otak kita ingin mengerjakan amal baik yang akan datang, bahaya. Sangat berbahaya, Pak. Bayangkan kalau ternyata kosong di otak kita, tidak ada niat untuk beribadah lalu kemudian meninggal. Apa yang terjadi itu? Paham nggak sampai sini, Pak? Nah itu ya. Pentingnya kita belajar ilmu supaya dalam rangka kita mencari itu, apabila kita diwafatkan, wafat dalam keadaan mati syahid. Tidak perlu ke Palestina, dah, Pak. Tidak perlu jauh-jauh lah kita ke Palestina. Cukup di Al-Ikhlas saja itu sudah berjihad. Itu ya. Nah, kemudian ada yang menarik, Pak.
Imam Malik itu tahu nggak Bapak belajar adab itu berapa lama? Yang kita kenal dengan 4 imam mazhab itu salah satunya adalah Imam Malik. Tahu nggak berapa lama beliau belajar ilmu? Tidak tahu. Kata Imam Malik, ta'allama adaba qabla ta'allamal ilma. Ini yang menjadi landasan. Jadi ilmu adab itu lebih utama daripada ilmu. Itu bukan hadis. Itu perkataan ulama. Salah satunya yang mengatakan adalah Imam Malik. Beliau mengatakan ilmu adab itu harus didahulukan daripada mengetahui ilmu. Ilmu itu nanti nomor 2. Dan ternyata Imam Malik itu, Pak, belajarnya berapa lama untuk adab? 16 tahun. 16 tahun cuman belajar adab. Dan keilmuannya yang lain cuman belajar 4 tahun saja, Pak. Yang kita kenal sekarang ilmu hadis, ada ilmu Al-Quran, tafsir segala macam. Itu cuma 4 tahun beliau melakukan. 16 tahunnya untuk apa? Belajar adab. Nanti adab terbagi 2. Ada adab terhadap sang kholik itu, ada adab terhadap sang makhluk. Bagaimana ini? Kaitan ini gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah itu turunan dari takwa. Ternyata adab itu, Pak, itu turunan dari takwa. Kita kan sering mengatakan ya, kita harus bertakwa, ittaqullah gitu ya. Nah, saya hapus dulu nih. Ternyata takwa itu Pak, nah, takwa itu turunannya ternyata ini nih, Pak, turunannya ini. Takwa itu turunannya adalah adab. Dan takwa di Al-Quran disebutkan sebanyak 240 kali. Orangnya disebut dengan taki, kalau banyakan muttaqin. Muttaqin, bukan mustaqim. Muttaqin. Ya, muttaqin itu adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti jamak banyak ini, Pak. Kalau orangnya disebut dengan taki. Nah, ciri muttaqin itu hanya ada 2. Cirinya hanya ada 2 apa nggak ada? Tuh, itu 2. Ini cirinya ada 2. Gampil kan? Ngemutna gampil gitu. Ayeuna mah. Tapi nganggo sendal teh tos leungit deui nya Pak Hajinya. Ciri muttaqin ada 2. Orang yang bertakwa cuma ada 2 cirinya. 1, adab dia dengan Allahnya bagaimana. Yang kedua adalah adab dia dengan sesamanya bagaimana. Takwa itu cuma didefinisikan 2 oleh ulama. Kalau seandainya dia baik kepada Allah tetapi tidak baik kepada sesama, hadis Nabi yang mengatakan, man amana billah fal yukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman, maka muliakan tetanggamu. Kalau tidak dimuliakan, kalau dia malah membenci satu sama lain, pasea, Pak. Unggal dinten teh pasea begitu. Fal yukrim jarahu kumaha Pak Ji? Apa baheud-baheud. Itu ciri dari adab dia dengan sesama bermasalah. Kalau adab dengan sesama bermasalah, takwanya dipertanyakan. Begitu, Pak. Urutannya begitu. Sehingga kita bisa maknai, kalau kesesamanya tidak baik, adabnya bermasalah. Udah jangan ngomongin akhlak. Akhlak udah pasti itu. Karena tadi akhlak itu muncul dari ibadah yang benar. Ibadah yang benar memunculkan akhlak. Akhlak nanti membina kita, kolbu kita untuk memiliki adab. Dari proses pendidikan itu, kita ngaji, punya informasi, diamalkan. Nah, seperti ini kan. Ini namanya adab, Pak. Setelah Bapak tahu ilmunya, kemudian dipraktekan. Anjing memisahkan ayah buah, dipasihan, tetanggina ku buah kan. Ya misalnya mah, tetanggina di RT hiji, misalkan gaduh buah gincu, tak ayah nu di RT tilu acan gaduh. Siga orang Banten gitu Pak, alhamdulillah gitu ayat tetangga anu gaduh gincu kan. Iya mah umpamanya Pak, umpama ya. Nah itu bahkan ada nanti ya untuk apa namanya, ada salah satu kitab Pak yang membahas ini. Namanya tuh Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini nanti dibahas insya Allah sama si Abah ya di apa Pak yang itu Hotmail Quran ya. Ya di Hotmail Quran. Insya Allah nanti.
Ada kitab yang insya Allah nanti dibahas namanya Tibyan At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi ternyata Pak, untuk belajar ilmu itu semua ada adabnya gitu. Intinya begitu. Misalnya kita mau belajar ilmu Al-Quran, itu ada adabnya, nggak bisa sembarangan ngaji, enggak. Ada adab-adabnya. Jadi adab itu harus dipraktekkan supaya apa? Ilmunya barokah. Kalau kemarin tuh ingat nggak yang doanya si mu'alif yang penyusun mustalah hadis? Beliau mengatakan, Allah ta'alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakan kepada kami futuhal arifin, katup-katup ilmu pengetahuan. Ini semuanya yang hadir di sini, begitu pulang ilmunya bisa berbeda dapatnya Pak. Ada yang dapat, ada yang mungkin samar-samar, ada yang ngeblank karena sarewaya misalkan. Misalnya umpama ayah memang ngedongkap ka dimotivasina ukur ngopi ayah misalkan gitu, ayah anu cemilan nungkul karena di bumina teu masak umpama ayah umpama itu. Nah, Imam An-Nawawi di dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu menjelaskan kurang lebih ada dua nih, salah satu faktor supaya ilmu kita bernilai atau bermanfaat. Yang pertama adalah wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Ini kata Imam An-Nawawi. Kalau kita belajar sesuatu ke orang itu harus pakar gurunya. Jangan nanggung. Harus pakar. Kalau ingin berhasil, keilmuannya harus jelas. Ini kira-kira yang menjadi guru kita ini ahli apa? Ahli komputer ya, berarti bisa. Jadi harus ahli ya, harus ahli. Itu salah satu syarat untuk supaya belajar kita itu menghasilkan. Ya. Makanya kenapa kalau di sekolah-sekolah itu kan sudah diplot-plotkan ya. Ini guru bahasa Indonesia memang S1-nya di bidang itu. Kemudian S1 komputer yang mengajarnya nanti komputer, jangan jadi guru seni lah. Kan begitu. Supaya apa? Keilmuannya bermanfaat. Nanti yang jadi masalah ke anak muridnya malpraktek. Komputer berarti ngajarnya misalkan seni, wah itu kacau. Jadi harus sesuai dengan bidangnya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Itu redaksi di hadisnya begitu. Redaksi di kitabnya. Kemudian yang kedua ada apa? Wa kamulat akhlaquhu, Pak. Jadi yang menjadi guru kita itu juga harus dilihat ini akhlaknya baik atau tidak gitu. Entong pemalingan kurang dijantankan guru. Apal orang sok maok gitu. Misalkan ajaran orang Al-Qur'an lah. Kalau sok ketinggali maok umpama. Jadi dalam ilmu itu harus diperhatikan adab. Nah, ini salah satu adab untuk mendapatkan ilmu yang barokah yang bermanfaat, paling tidak ada dua. Satu, gurunya memang pakar, bisa menjelaskan sesuatu dengan rinci, dengan gamblang. Yang kedua, akhlaknya baik. Begitu ya. Untuk kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nah, kemudian apalagi turunan dari takwa, yang kemudian nanti turunan dari adab. Seperti di Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ini osoknya Pak Haji ya, Mas. Pak Haji Encep, sok Pak Haji Asep osok ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya orang-orang yang selalu berinfak. Infak itu teh kasaha, Pak? Adab kasaha infak teh? Aslina itu, Pak. Aslina infak ka guru. Infak teh kasaha? Ke sesama atau ke Allah? Ayo. Infak kanggo saha eta? Hah? Ayo infak. Berarti kasaha eta teh? Urang sedekah eta teh kanggo saha eta? Kanggo diri sendiri. Hubunganna hablum minallah atau hablum minan nas? Yakin? Oh. Kalau infak berarti hubungannya dengan Allah.
Hubungannya dengan Allah, Pak. Infak. Adapun penggunaannya hablum minan nas. Penggunaannya hablum minan nas. Tapi kita infaknya itu adalah hablum minallah karena hanya Allah saja yang tahu. Harusnya kan begitu. Hilangkan sifat riya itu. Kemudian apa? Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya. Maksudnya apa ini? Kita berusaha untuk tidak maksiat. Kita berusaha untuk tidak maksiat. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini hubungannya dengan apa ini? Memaafkan kesalahan orang lain. Hablum minan nas. Jadi jelas di Al-Quran, adab itu selalu, ini selalu. Adab itu selalu berkaitan dengan manusia. Hablum minan nas itu selalu itu, Pak. Selalu. Di samping memang Allahnya ada. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu selalu adab itu begitu. Dan adab itu perlu dilatih. Adab itu perlu dilatih, Pak. Makanya kita mendidik anak-anak kita tos gaduh incu, mendidik dia supaya menjadi orang yang beradab. Itu berarti pendidikan di keluarga tuh. Dan selalu adab itu hasil dari didikan. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Kemudian apalagi yang di kitab Ta'limut Ta'lim ini dibahas adalah salah satunya, apakah, pertanyaannya begini, apakah kita wajib mencari setiap ilmu atau tidak? Setiap ilmu itu wajib nggak kita cari, kita pelajari? Wajib. Wajibkah? Nah, tidak semua, Pak. Hadisnya menjelaskan begini. I'lam bi annahu la yaftaridu ala kullu muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bil yiftiridu alaihi ilmul hal. Jadi kata Nabi, setiap umat muslim itu tidak wajib mencari setiap ilmu, tetapi wajib baginya ilmu yang dibutuhkan saja. Hayong misalkan damal kedah ilmuna ilmu komputer, nah pilarian ilmu komputer, nah wajibna eta gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, apakah ilmu sholat, ilmu ibadah wajib nggak? Wajib, kalau merasa butuh. Orang tuh Pak, kalau merasa butuh dia harus mencari, kecuali memang tidak merasa butuh. Ada orang yang mengatakan butuh, tetapi sebetulnya tidak merasa butuh. Apa contohnya? Tahu tetapi tidak mencari tahu. Pengen tahu tetapi tidak mencari tahu. Hoyong sholat leres tetapi henteu ngaos. Kumaha tuh? Salah satu keutamaan, salah satu kesempurnaan ibadah itu, Pak, itu dengan mencari ilmu. Hadisnya banyak itu. Salah satunya yang menjelaskan satu orang berilmu itu lebih baik, satu orang berilmu yang sedang tidur lebih baik dari orang bodoh yang mengerjakan 1000 sholat sunnah. 1000 rakaat sholat sunnah dikerjakan, tetapi bodoh, tidak tahu ilmunya, mana halal, mana haram, mana sunnah sholat, mana yang membatalkan sholat, mana rukun sholat, mana syarat sah sholat. Ada syarat sah wudu, ada rukun wudu, ada yang membatalkan wudu. Sudah tahu belum itu? Coba sekarang saya tanya, apa saja yang membatalkan wudu? Beda loh, membatalkan wudu dengan membatalkan sholat. Beda. Contoh nih, contoh. Saya berwudu, sudahnya sekarang kita masih punya wudu, yang punya wudu. Terus saya makan, kita makan nih, makan. Pertanyaannya, batal atau tidak wudunya? Kenapa tidak? Makan itu tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau sholat gimana? Batal nggak? Batal. Karena ada di masyarakat yang berasumsi kalau sudah makan, punya wudu, makan, batal. Betul nggak? Ada ya asumsi begitu ya? Dari mana itu? Coba, kalau tidak mengaji itu dianggap selamanya kan batal terus itu. Tetapi kalau seandainya memang utamanya bagaimana? Utamanya wudu lagi, misalkan karena ada keraguan segala macam, khawatir tidak terasa, maka utamanya wudu lagi. Tetapi poinnya adalah makan tidak membatalkan wudu. Kalau sholat iya. Ini kadang-kadang yang tertuker. Contoh lagi misalkan wajibnya
berwudu itu misalkan salah satunya adalah mengusap rambut. Rambut yang mana? Mengusap rambut kan ya? Ini rambut yang mana? Mengusap rambut. Yang wudu kan bukan mengusap kepala, Pak. Nah, itu. Bahasanya roksun. Bahasanya roksun. Roksun itu berarti rambut. Sebetulnya yang botak juga ada pori-pori yang tumbuh rambut meskipun tipis. Betul tidak? Iya, pori-pori itu Pak sebetulnya punya bulu. Tapi ada yang tidak terlihat karena saking halusnya. Bagi yang sudah agak jenong gitu. Umpamanya Pak. Contoh ya. Untuk apa sana sok sujon baik itu. Payunan pisan aja. Gitu Pak. Bahasanya juga roksun, sirah. Roksun itu rambut. Ya. Jadi rambut yang sedikit. Nah, berarti ini. Bagaimana kalau rambut yang mengurai seperti Pak Sony kan rambutnya ke bawah ya? Atau ibu-ibu kan rambutnya ke sini, bukan di kepala lagi. Mana yang seharusnya? Ini kalau nggak tahu ilmunya, ini di sini. Di sini nih wudunya nih. Ya bukan di kepala. Padahal yang seharusnya adalah di kepala. Semua rambut yang di bagian kepala itu yang disyaratkan untuk dibasuh, diusap lah, diusap air. Bagaimana kalau yang di luar kepala di sini umpama, apalagi di sini, nggak bisa. Begitu itu ngaji fikih tuh. Jadi pentingnya itu Pak, simpel-simpel begitu tapi harus itu. Entong ya Pak Sony, entong atau entong dia nya. Atau kan air udah kepang banyak, air udah kepang sok dikieu kan ka dieu teh kayaknya. Itu siga buntut kuda. Nah, itu pentingnya. Apa sih manfaat orang-orang yang memiliki ilmu? Nah, ini dijelaskan di Al-Quran dan tafsir Jalalain juga mengatakan, nanti kita bahas. Di Al-Qurannya mengatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah ke Nabi Muhammad ini maksudnya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak? Ini sama dengan nih, apakah sama orang-orang yang punya ilmu dengan yang tidak? Begitu. Pasti beda. Dijelaskan, dipertegas lagi di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa tidak mungkin sama, tidak bisa disetarakan orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak bisa disamakan orang yang suka mengaji dengan yang tidak. Tidak bisa disamakan orang yang rajin dengan yang malas. Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya apa? Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa kualitas ibadah yang ingin kita tuju itu tidak mungkin tidak, syaratnya adalah dengan ilmu. Dan ilmu hanya bisa diraih dengan adab yang baik. Nanti adab yang baik hanya bisa diraih dengan akhlak yang baik. Begitu Pak. Jadi akhlak tadi saya ingatkan, akhlak itu didapatkan dari hasil ibadah yang benar, sedangkan adab dihasilkan dari pendidikan. Allah alam Pak, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Mangga. Itu diperoleh oleh semua orang yang mendapatkan pendidikan. Contoh di Jepang. Contoh di Jepang ya. Di Jepang itu Pak, misalkan kita kereta Shinkansen tuh terkenal tuh. Itu on time-nya luar biasa itu. 1 menit mereka telat atau lebih cepat, mereka akan meminta maaf secara terbuka ke penumpangnya. Saking mereka betul-betul mengedepankan adab untuk tepat waktu. Jadi 1 menit sebelum atau sesudah, kalau mereka melakukan itu, maka mereka minta maaf. Dan itu secara umum gitu. Artinya apa? Di sini kita bisa ambil kesimpulan, adab itu bisa diperoleh, bisa didapatkan oleh non-muslim juga. Karena itu hasil dari pendidikan. Dan pendidikan bukan hanya di Islam. Di non-muslim juga pendidikan itu berlaku. Sehingga apabila orang non-muslim berpendidikan, dia juga punya peluang untuk beradab. Tetapi kalau akhlak sebentar dulu.
Akhlak itu hanya diperuntukkan untuk orang yang beribadah dengan benar. Kepada siapa? Ilal ya'budun tadi. Hanya kepada Allah saja. Maka akhlak karimah, akhlakul karimah itu tidak disematkan kepada orang non-muslim, Pak. Ada nggak? Oh, akhlakul karimah ya. Wah, itu berarti non-muslim yang syar'i berarti itu. Non-muslim tapi syar'i. Jadi tidak pernah disematkan akhlakul karimah kepada non-muslim. Tetapi kalau orang yang beradab bisa. Wah, itu orang yang punya peradaban. Iya. Karena dia secara umum itu orang yang berpendidikan, dia bisa berpeluang untuk beradab. Meskipun orang yang berpendidikan juga belum tentu. Tetapi dia berpeluang untuk beradab. Tetapi akhlakul karimah tidak pernah disematkan kepada orang non-muslim. Itu bedanya, Pak ya. Jadi secara umum dan secara khusus. Begitu. Ada lagi, Pak? Mangga. Ada terakhirnya. Memang dulu waktu tadi itu belajar kesehatan, jadwalnya ke FISIP. Artinya kan setelah itu dalam kapasitas semuanya itu beda-beda ya. Ada yang menentu akal, ada yang bahas sekian%. Ini kaitan dengan saya pribadi, ya, terus terang merasa kurang dalam hal saya pernah mendapat badan dari guru misalnya ini, begitu dengan Pak Nurdin beliau lagi, nah apakah layak, apakah haram ketika kita mengajarkan ke ya anak guru bagus saja ini kalau sebelumnya jauh gitu. Itu mau satu ini gimana? Apakah tidak boleh atau gimana? Apakah berlaku berulangnya ayat sampai yang 50 ayat? Yeah. Gimana? Kalau kita belajar ilmu akhlak, ilmu adab, itu kita harus punya banyak perspektif, banyak sudut pandang. Di sudut pandang kita sebagai seorang muslim, balighuni ayah itu harus dipakai. Meskipun kita tahu cuman ba saja, sin saja, alif saja, tapi ada orang yang belum tahu, maka kewajiban kita memberitahu. Balighuni walau ayah di situ, itu dipakai. Tetapi kalau sudah kita seperti itu, di kondisi itu, jangan pernah merasa puas. Intinya begitu. Jangan pernah merasa puas. Jangan pernah menganggap apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita pahami saat ini, itu final. Enggak. Ilmu mah terus berkembang. Seperti alam semesta yang terus berkembang. Ilmu juga begitu. Maka poinnya adalah, teruslah menuntut ilmu. Kan minal mahdi ilalah kan? Karena ilmu terus berkembang, boleh jadi apa yang kita pahami saat ini, besok mah sudah berbeda tuh Pak. Begitu. Jangan menutup diri dari ilmu yang ada gitu. Terus saja mencari ilmu, nanti ketemu tuh jalannya. Adapun kita dirasa masih kurang, dan nggak apa-apa. Yang poin pentingnya adalah terus mencari. Mudah-mudahan dengan terus mencari seperti itu, yang kita ajarkan ke anak-anak juga makin berkualitas. Meskipun cuma mengajarkan alif, batasa itu, tapi itu kan jadi pondasi dari membaca Al-Quran. Itu kan luar biasa. Sama-sama pahalanya. Nggak ada misalkan begini. Misalkan ini mah, Ustadz Nuruddin mah lebih gede pahalanya karena mengajarkan fikih dibandingkan saya yang mengajarkan alif batasa. Enggak, kata siapa? Mengajarkan fikih kalau belum bisa baca Al-Quran, ya sama aja bohong Pak. Mengajarkan Al-Quran, saya setengah mati ke bapak-bapak tahsin itu kalau alif-alifan saja belum bisa. Tuh, kalau dihitung-hitung lebih pondasi mana, lebih asasiah yang mana gitu. Ngaji fikih atau dengan si Abah yang mengajarkan alif-alifan itu, misalkan. Lebih asasiah, lebih dasar, lebih basic. Begitu. Maka kemudian kita masing-masing punya jalan dakwah yang berbeda. Ada Abah mah sudah begitu jalannya ke anak-anak. Bukan begitu ke anak-anak. Kalau saya mah karena mungkin dulunya pernah juga mengajar gitu. Sehingga audiensnya itu mungkin lebih lebih menantang lah begitu. Ya, lebih lansia. Gitu. Lebih begitu, Pak. Tetapi poinnya kita punya jalan dakwah masing-masing. Dan kita harus kuat di bidang itu, Pak. Itu ya. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Cekap atau kene? Mangga, Pak. Saya mau tanya nih. Enggak. Selama ini
adab dengan akhlak tuh sebenarnya yang lebih umum disebutnya di sekolah-sekolah ya itu akhlak ya. Kalau adab tuh jarang disinggung secara sekolah umum ya, kecuali sekolah agama ya. Nah, itu gimana jadinya kok ya seperti kurang lah gitu disinggung-singgung. Baru Adab dan belakangan ini ditekankan Ya, bahasa itu apa adab, disinggung adab. Sekarang ini tendensinya emang adab lebih didengungkan gitu. daripada akhlak. Akhlaknya tetap ada, tapi dulu yang menonjol akhlak yang selalu disebut-sebut. Sekarang ke adab gitu. Kalau dulu tuh proses adab tuh jarang lah dibahas lah di sekolah-sekolah umum. Ya. Baik. Ya, Lebih pastinya di sekolah itu lebih banyak membahas adab dibanding akhlak gitu. jadi maksudnya akhlak tuh Lebih dominan dibahas daripada adab. ya adabnya tuh jarang disinggung. Ya. Di Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kenapa tidak berakhlak ya? Itu ya. Karena adab itu lebih luas, Pak. Kalau akhlak itu dibahas di sekolah, biasanya itu lebih ke keagamaan. Banyak itu akhlak itu bahas. Tetapi yang umum itu tidak menggunakan kata akhlak karena itu serapan dari bahasa Arab itu. Akhlak itu tadi kholik, makhluk, kholako, jadi akhlak. Nah, sehingga istilah bahasa Arab ini kalaupun sekarang banyak dipakai, Pak, banyak dipakai, itu berarti sebetulnya maknanya yang keliru. Maksudnya adab itu. Maksudnya adab. Karena tidak tadi orang non-muslim itu tidak dikatakan sebagai akhlakul karimah. Tapi kalau adab yang baik masih masuk. Itu Pak ya. Sebenarnya adab tuh bagian dari proses untuk menuju. Iya, betul Pak. Adab itu salah satu proses untuk menuju akhlak. Karena dalam adab itu tadi muttaqin tadi ada ciri orang yang bertakwa. Apa salah satunya adab? Adab ke orang tua. Ya kan? Kita salim tangan ke orang yang lebih tua. Nanti kita bahas itu, Pak. Itu adab atau akhlak? Insyaallah nanti ke depan ya. Baru juga satu pertemuan, Pak. Aman aja, Pak. Pak Aldi tadi pada ya, sok. Mungkin agak melebar, Pak. Tapi saya tertarik tadi dari Pak Ustadz bahwa ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, jadi kita harus terus menuntut ilmu. Nah ini sama-sama kita ketahui juga bahwa Al-Quran itu nilai-nilainya berlaku sepanjang zaman sampai akhir zaman nanti, dan kemudian ilmu pengetahuan juga selalu berkembang. Nah ini saya mungkin untuk belajar agama itu apakah kita harus selalu mengikuti pemahaman-pemahaman para ulama terdahulu yang mungkin ilmu pengetahuan pada saat itu sangat terbatas dibandingkan dengan Sekarang kiai-kiai sekarang, ulama sekarang, itu tafsir klasik dan tafsir modern misalnya. ya, kontemporer Ya, misalnya gitu. Terus mengenai contohnya mengenai tafsir Al-Zajalah, biji zarah itu sekarang ditafsirkan sebagai atom. Ya. Atau kemudian mengenai kesetaraan gender pria dan wanita, mungkin yang ulama sekarang itu lebih mengedepankan itu dibandingkan ulama-ulama dahulu yang laki-laki itu lebih superior gitu. Nah, itu bagaimana kita menyikapi dengan fenomena ilmu yang semakin maju, sedangkan Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Kalau kita mengikuti pemahaman ulama zaman dulu yang ilmunya terbatas, jadi kayak kata-kata kurung gitu, nggak berkembang gitu. Nah itu kita harus bagaimana gitu Pak Ustadz? Baik, saya dapat poinnya. Nah, kita harus membedakan Pak, yang akan berubah itu apanya. Itu dulu tuh yang harus dipahami. Yang akan berubah itu apanya? Yang asasnya atau yang furu'nya? Furu' itu cabang. Yang asasnya, yang dasarnya, atau yang pohonnya, yang cabang-cabangnya. Karena yang asas dari dulu tidak pernah berubah. Apa contohnya? Ini kita ngomongin adab. Nabi terkenal dengan apa? Sebutan apa? Al-Amin. Nah, gelar Nabi
yang paling terkenal bahkan ke non muslim pada saat itu adalah Al-Amin. Jujur ya. Nilai kejujuran pada saat itu sama nggak dengan nilai kejujuran dengan saat ini? Sama, nggak ada yang berubah. Itu nilai asas namanya. Kemudian ibadah kita kepada Allah misalkan. Kita diperintahkan untuk misalkan berkata baik. Dulu diperintahkan berkata baik, sama nggak dengan sekarang diharuskan untuk berkata baik? Sama nggak? Itu nilai asas. Nilai asas, dasar, fondasi. Gitu ya. Jadi dari dulu Pak, dari dulu adab dan akhlak itu tidak pernah berubah. Nilainya universal. Baik non muslim maupun muslim, kalau dia jujur pasti disukai. Itu sudah berlaku universal. Dan dari dulu sejak pertama kali Nabi Adam diciptakan sampai dengan nanti akhir zaman, nilai itu akan tetap konstan. Kalau dalam bahasa fisika atau kimia tuh, nilai konstan itu akan terus begitu. Berarti ada sesuatu yang tetap. Tetapi yang kedua, ada sesuatu yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran itu tidak disebut dengan kitab ilmu pengetahuan. Enggak. Siapa yang menyebut Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan? Enggak ada. Dan tidak ada pun satu pun tafsir yang mengatakan itu. Hanya dikatakan, apabila ada sesuatu ilmu pengetahuan yang sekarang ditemukan, kemudian memang Al-Quran menjelaskan itu, maka berarti maka berarti Al-Quran itu, kalaupun ada pertentangan, bukan Al-Quran yang salah, tetapi tafsirnya yang keliru. Bisa dipahami nggak, Pak? Kejujuran itu dari dulu sampai dengan sekarang sama. Apabila ada orang yang definisi jujur sekarang itu berbeda, itu bukan jujurnya yang salah, orangnya yang mendefinisikannya berbeda. Umpama sederhana, dulu yang dikatakan jujur itu adalah mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Mau dulu begitu. Sekarang definisinya berubah. Orang yang jujur itu adalah yang mengatakan sebenarnya pada saat dibayar, misalkan. Misalkan begitu. Definisinya jadi berubah kan? Nah, ya uang berbicara itu. Saya akan berkata jujur. Ternyata di belakang sudah disusupi, disisipi bawah tangan. Nah, definisi ini kan sudah berubah ceritanya nih. Yang berubah itu nilainya atau definisi orang terhadap itu? Definisi orang. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi tafsir itu yang akan berubah adalah pemahaman akal terhadap makna, bukan arti dasar dari adab dan akhlak. Coba aja perhatikan. Sabar, itu pasti berlaku sampai dengan akhir zaman. Tetapi apabila membahas tentang alam semesta yang terus-menerus berubah, tafsirnya pasti berbeda. Hari ini bisa berbeda dengan besok, besok akan berbeda dengan tahun yang akan datang. Sesuai pemahaman manusia. Ya, jadi harus dibedakan mana yang berkembang, mana yang asas. Asas ini dua. Kita bicara asas. Kenapa kita belum sama sekali ini belum masuk ke bab-bagan ilmu, Pak? Belum. Ini baru ngomong akhlak. Karena kita belajar pondasinya dulu. Kalau ini nanti sudah kuat, baru kita ngomongin ternyata ilmu yang lain itu turunan dari ini. Begitu. Walau alam Pak ya. Itu saja barangkali cukup. Oh, Pak Marno sudah sampai merangsek ke depan ini. Saking semangatnya. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau berbicara adab, itu kalau di ilmu sosiologi kan itu attitude ya, karakter. Nah itu dibagi dua kalau di sana Pak, yang saya pernah baca, yaitu karakter yang negatif dan positif, attitude negatif dan attitude positif. Nah salah satu pakarnya adalah Sigmund Freud. Dia mengatakan kalau yang attitude-nya negatif, walaupun melalui pendidikan, susah berubahnya katanya Pak. Itu menurut penelitian. Berubah 5% aja udah bagus. Nah pertanyaannya, tadi kan adab itu melalui pendidikan. Tapi ada beberapa orang yang memang tidak berubah karena attitude-nya udah negatif. Itu gimana kalau melihat dari sudut itu? Ya, itu dijawab di Al-Quran Pak. Kita mengenal kalau di asumsi itu gimana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang manusia itu sudah diberikan dua ilham. Ya, dua ilham.
Yang pertama adalah ilham pada fujur. Fujur itu adalah keburukan. Ayah memang dinasehatan nih angger gitu Pak. Ayah. Tapi ada juga yang cuman sekali dikasih tahu, dinasehati, itu langsung berubah. Nah, berarti memang Allah mengilhamkan kepada manusia dua hal tadi. Makanya kenapa harus dididik? Supaya yang fujurnya minim. Kan manusia mah tidak mungkin 100% hilang Pak fujurnya. Tidak mungkin 100% adabnya bagus, enggak. Pasti ada yang nyempil, entah itu pelitna, bager ka sesama, misalkan bager ka sesama, tapi sok guplak gaplok, umpama ini mah itu kan tukang ngepret, salah sekedik kepret gitu kan. Itu ayah anu ibadah katingalina sae gitu ke masjid rajin, tapi teu masihan buah ka abi, ayah anu kitu. Ayah anu gitu. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-Quran menjawab memang dua yang diilhamkan itu. Nah, adab ini, pendidikan ini untuk hanya meminimalisir terkait itu. Begitu Pak, barangkali ya. Mudah-mudahan menjawab, dan mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat dan bisa dibawa pulang sebagai amal solih. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.